Malam Rol, apa kabar? Apa ini ada kerjaan apa nih? Eh, ini nama kontennya dadakan. Jadi aku akan cerita, Mbak. Woi, nih, tadi kan aku makan di warteg ya. Makan di warteg tuh siang-siang Rol. Terus di warteg itu ada cerita menarik tentang keluhan orang Pemalang kalau nggak salah. Jadi kayak ngomongnya pakai ngapak-ngapak gitu. Terus suasananya tuh dia mengeluhkan tentang tindak tanduk pejabat atau mungkin perangkat desa atau yang nggak ngerti lah itu oknum yang mempersulit mereka ketika mengurus-mengurus perizinan gitu. Dan itu obrolan antara pembeli atau bapak-bapak itu yang awalnya dia video call sama orang yang di sana lalu misuh-misuh dengan eh, prihatin karena ngurus gini aja harus bayar, harus bayar, harus bayar gitu. Dan ditanggapi oleh ibu ibu-ibu warteg tentang Yowes yo, makanya situasi sekarang kok masih susah aja hal ini ditemui gitu. Lalu dia nyeletuk, ini lawe apa wae gitu. Nah, di sela aku mengunyah gitu ya, aku langsung kelingan awakmu, Rob. Jadi kira-kira ketika eh, Iya, proses aku merasa itu menarik seperti panggung ya, itu kan situasinya kan kayak menarik gitu kalau dikembangkan jadi cerita ya. Nah, aku mau tanya sama beberapa hal sama Carol sih, terutama tentang, nah, menurut Mas Carol tuh gimana sih eh, menjaga ide yang kecil itu dikembangkan lalu menjadi sebuah karya nih. Kalau kakak Mas Karya kan, Mas Karol ini kan ya senias juga atau belakangan juga musisi juga lah. Meskipun pekerjaan utamanya Mas Karol adalah pengajar ya. Tetapi gimana Mas? Dari sesuatu yang kita tangkap dari warteg tadi, lalu bisa dikembangkan jadi sebuah karya, jadi konten, jadi lagu gitu. Oke Mas Karol. Aku pengen denger Mas Karol. gimana ya? Gimana ya, Pit ya? Gimana coba? Tapi ini menarik ya, maksudnya eh eh, aku jadi teringat sesuatu gitu ya. Karena beberapa waktu ini gitu, aku membahas industri 4.0 lah gitu. Pun kalau di sekolah gitu ya, karena ada 25 tahun meninggalnya Romaun, aku juga nulis tentang artikel gitu, tentang 4.0 gitu. Tapi sebenarnya kalau tanya tentang ide dan lain sebagainya tuh justru kalau zaman now ya itu lebih cepat loh. Dalam artian gini, ketika hal-hal kecil itu jadi sesuatu tuh proses pengkaryaan dan lain sebagainya tuh cepet banget gitu. Karena eh, yang pertama sih kupikir role modelnya banyak ya. Role modelnya kan banyak banget gitu. Jadi eh, kalau ngomong tentang industri kreatif dan lalu membuat seperti apa dan bagaimana, itu justru sekarang nih tantangannya ada di sana gitu ya dengan segala macam lah kalau isu-isu di pendidikan misalnya kayak sastra aja deh itu lagi hype-hypenya sastra cyber gitu ya. Yang juga kita nggak tahu nih gimana gitu, cuma yang didapat baru bagaimana ngomong tentang sastra cyber ini akhirnya sebenarnya banyak orang yang punya feel to create something gitu ya, terus making something, eh, apa bagaimana ide terus dimunculkan jadi sebuah karya itu cepet banget gitu. Cuma memang akhirnya menjadi catatan adalah pertanyaannya ketika misalnya ya menemukan satu kasus terus di kreasi itu refleksiku sih akhirnya ketika berkarya apakah itu menjadi
proses kreatif yang reflektif apa atau sebagai bentuk eksistensi gitu ya. Jadi eh, sampai sekarang sih kupikir yang mutemukan ada di sana gitu. Tinggal bagaimana kita mengkrit gitu. Ketika membuat itu menjadi sebuah proses refleksi yang benar-benar kita pengen bangun sebagai satu bentuk idealisme tersendiri sih, eh, akhirnya panjang ya. Eh, kalau ada satu tokoh gitu Mangunwijaya ngomong itu, di mana hati diletakkan di situ proses belajar dan maju mulai gitu. Intinya gimana kita kepancing terhadap satu isu dan kita mengkulik itu gitu. Justru awalnya lebih di sana gitu. Ketika ngomong berkreasi itu proses kreasi, kalau aku pribadi sih ada di sana gitu. Tapi tidak memungkiri ada yang tipe kedua tadi, di mana kreasi itu sebagai bentuk eksistensi yang wah oke nih bisa jadi karya gitu. Wah oke nih ini masuk nih di pasar gitu. Eh, ada hal itu juga sih yang mempengaruhi kalau menurutku Fit, gitu. Iya, iya. Kalau sekarang disebut bahwa ide menjadi karya itu begitu cepat, eh, terlepas dari eh, kedalaman ide itu saya pikir ya semuanya bagus, kalau eksekusinya jadinya bagus juga. Tetapi karena cepat itu, apakah ada ini Mas, ada berkurangnya nilai menghargai terhadap sebuah penciptaan karya tadi. Jadi ketika itu dianggap cepat, instan, atau mungkin ide yang tadi saya temukan tadi, ide yang sangatlah random dan ketemu di jalanan gitu, sehingga kita juga memilih itu sebagai bagian ide yang tidak perlu diperjuangkan. Beda dengan ide-ide yang harus kita lewati dari misalkan dalam sebuah perjalanan liburan atau pekerjaan proses panjang. Nah, nilainya gimana? Bicara nilai dari sebuah karya ini. Cara nilai ya. Kalau aku sih lebih ke akhirnya perspektifnya entah menghargai atau tidak gitu kan, karena kadang sifat penghargaan itu juga terbentuk dari sebuah hegemoni ya. Maksudnya ya mitos lah, kalau 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 apa, semiotik itu secara semiotik ini terbentuk jadi mitos ya. Gimana kita bisa menghargai, misalnya salah satu contoh deh kayak misalnya satu film terus bisa masuk penghargaan, lalu kita menghargai itu kan sebenarnya mitos yang dibangun dari sistem itu sendiri itu. Tapi kalau aku lebih ke kalau ngomong karya gini, akhirnya karena kreatornya banyak, influence-nya banyak, lalu orang lebih punya banyak pilihan untuk apa ya, untuk mengkonsumsi hal itu gitu gitu. Kalau berhenti di pilihan gitu. Tapi kalau berhenti pada eh, kalau proses sekarang ya mengarah ke proses sekarang, akhirnya ya influence itu tadi menjadi pijakan bahwa membuktikan diri kalau aku juga bisa berkarya gitu ya. Misalnya deh satu film pendek di eh, YouTube atau apalah gitu. Sekarang lagi banyak banget nih, mulai dari ya entah komika, entah siapapun lah bikin bikin film lah gitu. Bikin film, eksperimen, eksperimennya juga macam-macam. Eksperimen pengambilan gambar misalnya kalau film, eksperimen audio, eksperimen cerita dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini yang akhirnya apa ya, menjadi tawaran gitu loh. Kita semakin semakin punya pilihan, semakin punya ruang dan landscape tentang proses gitu ya. Sehingga kalau menghargai film sendiri, misalnya menghargai karya sendiri, akhirnya yang bisa diambil secara pribadi, karya yang dinikmatin ini menyentuh ke sisi reflektif enggak gitu. Aktual nggak sih sama kehidupan, memberi nilai apa sih sebenarnya di kita gitu, di di apa,
penikmat gitu loh. Jadi eh, lebih di sana ya. Ya yang tidak menjadi reflektif ya hanya jadi sekedar karya yang pop lah, dalam artian sekali terus hilang, boom, lalu hilang gitu. Tetapi yang memang kalau kita ngomong apa, karya dari hati gitu, yang memang dikonsep, punya pemikiran, punya punya apa, eh, idealisme tersendiri ya, gitu. Konteksnya jelas, ya akhirnya dia akan jadi long life lah gitu, akan jadi monumen lah, klasik gitu. Itu aja sih sisi penghargaannya, karena lebih ke, karena makin banyak pilihannya mau gimana kayak gimana gitu ya. Yang cuma sekedar menghibur atau reflektif itu tuh banyak. Cuma yang Hmm. permasalahan mendasar memang eh, akhirnya karena ruang dialog kita ya dimanapun sih, mau dari segi pendidikan maupun segi apa, ruang ruang dialog kita tuh eh, tidak terbiasa untuk, ya bukan tidak terbiasa ya, makin surut juga sih ruang-ruang dialog yang secara mendalam ngerasani ya, ngerasani gitu. Dan di satu sisi ini tuh aku mengatakan ngerasani itu penting gitu. Karena di dalam ngerasani sebenarnya kita tuh reflektif banget kan gitu. Misalnya satu film atau satu musik deh atau apa, terus kita ngerasani. Nah, disitulah terbentuk kedewasaan kita ketika menikmati sesuatu kan akhirnya gitu. Nah, sayangnya itu tuh mati gitu, dimatikan gitu di lini manapun gitu. Pendidikan udah jelas mematikan itu, nggak boleh ngerasani. Padahal kadang Hmm. ngerasani itu penting gitu. Tinggal bagaimana, kalau ngomong tentang ngerasani itu kan membangun mindset positif tentang rasani tadi. Itu Hmm. sih. Hmm. Hmm. Ya mungkin kenapa ngerasani itu udah tidak diizinkan mungkin ya. Karena mungkin sudah tidak bicara tentang rasa juga tadi ya. Karena ketika lihat ruang-ruang yang ada atau mungkin kita lihat dari panggung eh, politik atau yang populer hari ini, ngerasani itu sudah masuk dalam satu bagian kelompok tertentu, kelompok yang bergunjing, jadi akan bermuara sebagai disinformasi ataupun hoax itu, atau kaum yang memang menjadi banyak diperbincangkan, silent majority tadi. Jadi jangan-jangan karena ngerasani itu nggak boleh, lebih banyak orang yang diam, tetapi sudah punya sikap gitu. Tinggal menunggu ketika sebuah karya datang, yang dianggap karya itu udah laku, ternyata tidak terpilih gitu. Ya mungkin begitu kalau kita cocokologi dengan panggung politik. Tetapi malam ini ya dadakan ya, dadakan kontak Carol itu karena eh, saya merasa sekian waktu terakhir itu melewatkan banyak momen menarik di perjalanan dari rumah menuju tempat kantor ataupun di pemandangan lingkungan yang menurut saya banyak hal bisa jadi permainan gitu. Tetapi ya itulah ya, bagikan oksigen gitu ya. Kita baru tahu itu berakhir kalau kita dipasangin di rumah sakit gitu dan jadi sangat mahal. Ya, terima kasih untuk WhatsApp pekan lalu atau 2 pekan lalu dari Mas Karol untuk mengajak berkonten lagi. Ya, malam ini saya turuti konten Anda, namanya Dadakan dengan Mas Karol. Thank you Mas Tapi itu Karol untuk apa tuh? gara-gara 4.0 itu tadi, Bro. Iya, Aku iya. maksudku, gila ya, kita tuh pernah melewati itu gitu loh. Maksudnya Hmm. pernah melewati berproses untuk ke sana gitu. Ternyata ya memang ke depan banyak banget ya, media itu semakin terbuka, apalagi ruang-ruang kreatif itu sekarang kan banyak banyak akhirnya
sebenarnya bisa mengaktualisasi tanpa harus banyak hal yang portal-portal yang dilewatin gitu loh. Hmm. Dan kupikir eh, masyarakat sekarang ya harusnya kalau di Indonesia sendiri lah harusnya tuh kita bisa jadi masyarakat yang create something lah, nggak hanya ngejar misalnya AdSense dan lain sebagainya gitu. Ketika aku mendengarkan itulah ya karya kita beberapa waktu lalu di masa pandemi itu gitu, ada wedangan di utara gitu ya, bukan podcastan kosong itulah. Eh, Bagaimana kita ngerasani kan sebenarnya maksudnya ini bagian dari proses ngerasani itu sendiri gitu dengan realita yang ada gitu kan. Jadi ada di sini sih. Makin ke sini lihat konten misalnya seremeh gitu, remeh aja gitu. Ngomong tentang bikin ini mau puasa nih Ramadan, bikin eh, es campur tapi pakai lele gitu kan. Maksudku nggak gini juga kreativitas gitu ya maksudnya. Nggak gitu juga gitu. Eh Terlalu apa ya? Terlalu pop lah kalau untuk kita lah harusnya kita bisa lebih dari itu sih. Karena banyak ruang-ruang diskusi kayak kehabisan sesuatu yang bisa dirasani gitu loh. Kenapa kita nggak ngerasani satu merek sirup yang terlalu manis dan masuk di konten itu? Kenapa lele dan es campur gitu kan? Nggak Oh, nggak nggak iya oke ya. sih menurutku. Bicara itu kan kita kembali pada harusnya hal itu tidak perlu dieksekusi. Ya, lele tadi itu, lele dan sesuatu tadi yang sebenarnya tidak wajar sebagai kudapan yang dirasakan dalam satu kesempatan gitu. Ya itu kan kembali pada kenangan kita beberapa puluh tahun yang lalu ketika kita usaha dana, ya kan, jualan Hmm, kolak dengan kombinasi sesuatu, dan ternyata pada beberapa puluh tahun ya, kemudian itu menjadi sesuatu yang sangat sentimen dan berbahaya ketika itu dilafalkan dan diviralkan dalam bentuk konten. Pada saat itu, dalam konteks tertentu yang kita bicarakan itu, tidak kita gaungkan sebagai satu bagian untuk orang yang kita tidak kita kenal. Nah, menurutku yang dirimu bilang kreativitas yang hari ini yang harusnya tidak keluar atau tidak perlu ini, apakah karena mereka merasa bahwa ya, kreativitas itu semakin sulit atau mereka menganggap bahwa sendal yang berbeda warnanya kiri dan kanan itu adalah bagian dari kreatif. Padahal itu hanya masalah tidak tepat. Ya. Jadi hari ini mungkin kita tidak ikut norma aja sudah kreatif. Gitu. Jadi seperti itu juga. Tapi ya iya ya. itulah. Ya, saya sudah lama tidak. Selama ini ya selama musim pilpres kan saya banyak mendengar diskusi dan podcast yang saya udah ngempet 3 bulan 4 bulan untuk tidak menjadi pemantik ya. Jadi saya rindu untuk berbincang. Siapa lagi kalau bukan eh, teman saya satu ini, teman yang setia dalam jalan ninjanya sebagai eh, apa ya, pembawa pelita. Budak-budak negara ya. Nah, ya, meskipun kalau budak negara berarti Anda lebih jauh dari eh, sentral ya, dari pusat itu ya. Iyalah. Yang jelas gini, Hai. kalau kata Menkes itu 15.000 itu di Jogja cukup untuk membuat anak-anak sekolah jauh dari stunting. 15.000 rupiah. Mungkin 15.000 rupiah kalau ditambahkan menjadi 50 ataupun 70.000 sudah jadi paket data ataupun apapun itu ya. Tetapi ini isu menarik sebenarnya untuk bicara dengan Mas Karol, tapi terlalu serius, jadi nggak dadakan isunya kalau bicara yang satu itu. Jadi yang Ini dadakan-dadakan menarik. aja. Itu menarik sih kan. Ya menarik Ya juga. kapan-kapan aja ya. Kapan-kapan aja. Menarik gitu. Ya, ya. Ya malam ini saya cuma hanya Ya bicara itu. spoilernya ya kayak sekolahku lah gitu. Ini habis cek kesehatan nih. Ah, Kelihatannya ke depan emang penting sih sekolah ada cek kesehatan buat gurunya gitu. Jadi
Ya, besoklah kita dadakan ngobrol tentang itu gitu. Nah, boleh, boleh, boleh. Kita bisa dadakan ngobrol yang malam ini. Saya hanya mau ngomong dadakan tentang bagaimana penciptaan karya. Nah, kalau penciptaan karya bukan berarti Mas Karol selalu berkarya, tetapi apa yang dipikirkan lalu jadi karya. Nah, biasanya saya ngobrol sama dia dan termasuk konten hari ini. Channel YouTube dan channel podcast saya akan kembali hidup, ya minimal hidup sebulan 2 bulan ke depan, habis itu mati suri setahun lagi. Oke, Bisa Rol, thank you, siklus ya. thank you, thank you ya. Tetap Yo, thank you, semoga thank you. tidak semoga tidak kehabisan muara berkreativitas dan berkarya. Iyalah. Oke. Thank Oke. you ya. Sehat-sehat selalu juga.